Baik, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita masuk di semester berikutnya. Ya, jadi kita akan bahas sedikit saja materi hari ini. Ya, baik. Silahkan kalian buka, persiapkan bukunya di buku Bupena C ya. Jadi kita semester ini masuk ke Bupena C. Ya, silahkan dibuka bukunya. Siapkan pensilnya, oke? Siapkan pensilnya karena kita akan garis bawahin di buku kalian mana saja yang penting untuk kalian ketahui. Jadi apa-apa saja yang perlu dihafal atau diketahui sama kalian itu nanti kan kita garis bawahin. Oke. Baik, silahkan buka Bupena kalian, Bupena C-nya di halaman 6. Ya, silahkan buka di halaman 6. Ya. Nah, materi kita di hari ini adalah menyanyi sesuai panjang pendek nada. Ya. Menyanyi sesuai panjang pendek nada. Nah, mungkin kalian udah pernah sering mendengarkan apa itu panjang atau pendeknya suatu nada ya. Jadi kalau misalnya panjang itu berarti dia dinyanyikan misalnya seperti ini, notnya sol ya. Kalau misalnya bunyinya panjang berarti sol. Kalau bunyinya pendek sol, ya kan? Jadi kalau bunyinya panjang sol, dia bisa beberapa ketuk ya. Sol. Ya. Tadi Bapak buat solnya 4 ketuk. Sol. Itu bunyi yang panjang. Kalau bunyi pendek berarti sol. Ya, 1 ketuk atau bahkan setengah ketuk sol. Gitu ya. Nah, baik. Di sini tadi materinya adalah menyanyi sesuai panjang pendek nada. Nah, tadi itu perkenalan supaya kalian bisa membedakan bunyi yang panjang dan bunyi yang pendek ya. Baik, di sini bisa kalian lihat di buku kalian, garis bawahin, silahkan digaris bawahin ya. Untuk bisa menjadi penyanyi yang hebat ya, atau penyanyi yang bagus, kita harus menguasai cara bernyanyi dengan baik. Ya, itu artinya kita bisa bagaimana cara kita bernyanyi, teknik bernyanyi. Nah, itu nanti akan kita kesampingkan karena di hari ini kita bukan belajar teknik bernyanyi, tapi bagaimana menyanyi sesuai panjang dan pendek nada. Yang artinya untuk itu kita perlu mempelajari banyak hal tentang teknik menyanyi, yang dimana salah satunya itu adalah ketukan. Ya, ketukan. Ya, ketukan. Jadi silakan digaris bawahin di baris ketiga. Ketukan adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Ya, ketukan adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Artinya, bisa kita artikan kalau misalnya dikatakan ketukan adalah lamanya suatu nada dinyanyikan, arti bisa dikatakan itu berhubungan dengan panjang dan pendek. Apakah dia dinyanyikannya itu panjang ataukah dinyanyikan pendek? Ya, suatu nada ya. Artinya ini adalah ini bukan berarti secara keseluruhan lagunya, tapi satu nadanya. Ya, satu nadanya seberapa lama dinyanyikan. Satu nada, ingat ya, satu nada. Seberapa lama satu nada itu dinyanyikan atau dibunyikan. Nah, itu artinya dari ketukan. Ketukan adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Itu digaris bawahin ya. Kemudian silakan digaris bawahin di baris keempat di bawahnya. Untuk menghitung nilai ketukan, sebuah nada digunakan satuan ketuk ya. Untuk menghitung nilai ketukan sebuah nada digunakan satuan ketuk. Ya, satuan artinya berapa satuannya itu kalian tahu ya, misalnya satuan kecepatan itu kilometer, satuan panjang itu bisa meter, bisa sentimeter ya. Jadi untuk kalau misalnya dalam bernyanyi, satuan yang digunakan untuk menghitung nilai ketukan itu dikatakan sebagai ketuk ya. Satuannya adalah ketuk, berapa ketuk. Nah, gitu ya. Jadi itu digaris bawahin. Untuk menghitung nilai ketukan sebuah nada digunakan satuan ketuk. Ya. Dengan mengetahui ketukan suatu nada, kita dapat menentukan lamanya nada tersebut dibunyikan atau dinyanyikan. Nah, ya.
Jadi kalau kalian sudah mengetahui nada tersebut itu berapa ketuk, kalian bisa membedakan dengan ketukan segini apakah dia itu lama, atau dengan ketukan segini apakah dia itu cepat, apakah dia itu pendek dinyanyikan gitu ya, apakah itu panjang atau pendek gitu, seperti itu ya. Baik, di sini bisa kalian lihat contoh contoh yang ada di buku ya. Di buku kalian itu ada, berapa tuliskan dia itu ada sol, titik, titik, titik ya, bisa perhatikan ya bukunya ya. Kemudian ada 7 titik, titik, kemudian 1, kemudian 2 titik, 2 titik ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Itu ada di buku kalian ya. Contohnya ada sol, titik, 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 titiknya ada 3, kemudian si atau 7 itu ada titiknya 2, si titik, titik, kemudian ada do, kemudian re titik, 2 titik, 2 titik ya. Oke, itu ada di contoh di buku kalian. Nah, titik, oke, kalian bisa tambahin di buku kalian ya, di buku pena kalian, cari bagian yang kosong, kalian boleh tambahkan, kalian tuliskan ya di buku pena kalian ya, tuliskan catatan titik itu menandakan bahwa ketukan atau not sebelumnya dinyanyikan seberapa ketuk ya. Jadi nilai titik itu adalah menentukan seberapa panjang not itu bisa dinyanyikan. Misalnya gini, contohnya gini, sol titik, 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 artinya solnya itu 4 kali. Sol panjang dinyanyikan itu 4 ketukan. Jadi titik-titik itu nilainya 1 ketuk ya. Titik, titik, titik itu 1 titik itu nilainya 1 ketuk, seperti itu. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya arti dari titik itu adalah gimana Pak menjelaskannya ya. Titik itu satu nilai dari 1 titik itu adalah 1 ketuk, seperti itu aja. Gampangnya seperti itu. Nilai satu buah titik itu nilainya 1 ketuk ya. Kecuali kalau titiknya seperti ini ya. Kecuali seperti ini, titiknya ada sol, titik ada bendera, maka nilai titiknya menjadi setengah, karena pasti ya not yang sol ini kan kalau kalian ketemu not yang ada benderanya itu kan nilainya setengah. Maka jika ada titik dikasih bendera maka nilainya setengah juga. Tapi kalau misalnya titiknya tidak diberikan tanda bendera maka nilainya 1 ketuk, seperti ini ya. Sol titik, 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 yang artinya ini panjang nada sebenarnya ya. Titik itu bisa dikatakan sebagai panjang nada dari not sebelumnya, seperti itu ya. Jadi kalian boleh tambahkan nanti catatan kalian di buku BPN-nya bahwa titik itu menandakan panjang nada dari not sebelumnya ya, atau bisa dikatakan bahwa 1 titik itu nilainya 1 ketuk. Maka jika kita perhatikan ya, sol titik, 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 bisa kita hitung ya. Solnya 1 ketuk, titiknya 1 ketuk, titik 1 ketuk, titik 1 ketuk. Totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka sol titik, titik, titik itu 4 ketuk ya. Dia menjadi 4 ketuk ya. Sol titik, 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 titik itu menjadi 4 ketuk, yang artinya solnya dinyanyikan sepanjang 4 ketuk. Contoh, sol, oke, 4 ya, sol. Oke, tergantung temponya juga. Kalau temponya lambat berarti sol. Kalau temponya cepat sol.
Kalau lambat banget, sol, baru selesai nada solnya dibunyikan atau dinyanyikan ya gitu ya. Jadi itu ya. Kalau misalnya kalian ketemu not sol titik 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 ya, titiknya ada 3, berarti solnya dibunyikan 4 ketuk ya. Sedangkan not berikutnya itu adalah si atau 7, si titik titik, yang artinya si-nya dinyanyikan sebanyak 3 ketuk. Si-nya dinyanyikan sebanyak 3 ketuk. Si ya, 3. Si. Kalau lambat si. Kalau cepat si. Ya. Artinya nanti sebenarnya panjang pendek nada ini akan dipengaruhi oleh temponya, tempo dari suatu lagu tersebut ya. Tapi tidak akan merubah fakta kalau lagunya lambat atau lagunya cepat ya, karena pasti bisa dibedakan dari seberapa panjang notnya ya. Jadi kalau misalnya dibanding-bandingkan, 4 ketuk lebih lama dibandingkan 3 ketuk ya kan? Ya kan, 4 ketuk lebih lama dibandingkan 3 ketuk. Seperti itu. Jadi mau temponya lambat ataupun temponya cepat, ya sama aja. 4 ketuk lebih lama daripada 3 ketuk. Ya, gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada not do. Not do itu kalau kita perhatikan dia cuma 1 ketuk. Ya. 1 ketuk. Dia cuma 1 ketuk. Yang artinya not do-nya dinyanyikan 1 ketuk. Do. Cuma seperti itu. Do. Oke. Do, 1 ketuk. Ya, jadi 1 ketuknya gampang ya. Nah, kemudian kalau kita lihat not berikutnya itu ada re titik, re titik. Re titik itu 2 ketuk. Kemudian re titik berikutnya itu 2 ketuk juga. Karena kan tadi satu titik itu nilainya 2 ketuk. Satu ketuk ya. Nilai 1 titik 1 ketuk. Maka re tambah 1 ketuk titik menjadi 1 tambah 1 menjadi 2. 2 titik. 2 ketuk. Ya, re-nya juga 1 ketuk, titiknya 1 ketuk menjadi 2 ketuk. Maka re titik itu 2 ketuk, re titik 2 ketuk. Oke. Jadi kalau misalnya kita total, ini kan ada garis biramanya ya. Ya, ada garis birama batasannya, ada garis birama ya. Oke, ada garis birama sini, di sini, terus di sini ya kan. Nah, kalau kita lihat not berikut sebelumnya, not dari not pertama itu jumlahnya 4 ketuk. Kemudian kalau kita lihat birama berikutnya, ini 3 ketuk tambah 1 ketuk menjadi 4 ketuk, sama dengan jumlah ketukannya dengan birama sebelumnya. Birama pertama itu 4 ketuk, birama kedua 4 ketuk, maka birama ketiga juga 2 ketuk tambah 2 ketuk menjadi 4 ketuk. Artinya ini biramanya sama ya. Biramanya 4 ketuk, 4/4 seperti itu biramanya, oke? Nah, inilah yang dimaksud dengan panjang atau pendek nada. Jadi yang panjang itu yang mana ya? 4 ketuk. 4 ketuk lebih panjang dibandingkan 1 ketuk atau 2 ketuk. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan jika satu partitur itu lagunya misalnya ada 4 ketuk, maka not yang panjang atau not yang panjang itu atau not yang 4 ketuk itu adalah not yang dinyanyikan lebih panjang. Dan kalau misalnya di partitur lagu itu terdapat not 1 ketuk, maka yang not atau nada yang dinyanyikan secara pendek itu adalah not yang 1 ketuk. Jadi kalian pasti sudah bisa membedakan bahwasannya ternyata dalam lagu ini not paling panjang adalah 4 ketuk, sedangkan not yang paling pendek adalah 1 ketuk. Seperti itu ya. Jadi itu gampangnya membedakan suatu lagu. Kalau misalnya lagunya paling panjang ternyata cuma 3 ketuk, kemudian paling pendek 1 ketuk, ya udah, berarti not yang paling panjang dinyanyikan adalah not yang 3 ketuk, sedangkan not yang paling pendek adalah 1 ketuk. Ya, begitu juga misalnya kalau misalnya yang paling panjang adalah 2 ketuk,
dan not yang paling pendek adalah 1 ketuk, maka not yang paling panjang dinyanyikan adalah not yang 2 ketuk, sedangkan yang paling pendek adalah 1 ketuk. Seperti itu ya. Seperti itu untuk semua lagunya, tergantung lagunya dinyanyikan, lagunya itu seperti apa. Ya kan, karena kan nggak semua not ini harus ada ya kan. Ada lagu yang dia cuma 2 ketuk paling panjang, ada lagu yang cuma yang semua notnya itu pendek semua, cuma 1 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk. Ada juga yang panjang notnya itu 3 ketuk, ada yang bahkan 4, ada bahkan panjang notnya itu bisa lebih panjang lagi. Seperti itu. Nah, gimana caranya kalau misalnya notnya itu bisa lebih panjang? Perhatikan di buku kalian. Di buku kalian itu ada di bawah contohnya ya, bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura. Itu kalian garis bawahin. Ya. Gambarnya berupa garis lengkung ke bawah. Ya, jadi contohnya seperti ini. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya. Sol titik 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 di garis birama ya, sol titik 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 garis birama, kemudian ada sol titik, yang artinya bunyi sol ini akan dinyanyikan sepanjang ini. Maaf. Bunyi sol akan dinyanyikan, sol yang ini ya. Sol ini akan dinyanyikan sepanjang sol dari sini sampai sol titik. Ya. Begini, sol biar lebih jelas lagi. Kalian lihat yang di bawah ya. Sol ini akan dinyanyikan sebanyak sol sampai sol berikutnya. Karena ada garis legatura. Sorry. Biar kelihatan. Ya. Sol ada sol ini akan dinyanyikan sepanjang tanda legatura, yang artinya sol akan dinyanyikan sepanjang titik ini. Kenapa sampai titik ini? Karena titik ini merupakan bagian dari sol ya kan. Maka bisa dikatakan ini 4, sedangkan ini kan 1 2. Berarti sol yang di sini dinyanyikan sebanyak 6 ketuk. Sol. Kenapa dinyanyikan seperti itu? Karena adanya tanda legatura. Jadi legatura itu adalah bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura. Jadi legatura berfungsi untuk menyambung panjang nada berikutnya ke birama berikutnya. Seperti itu ya. Ya, jadi syarat untuk penggunaan legatura ini adalah jika notnya sama, ya. Jika notnya sama, artinya sol di sini kalau kita ingin panjangkan sol, maka not berikutnya juga harus sol di birama berikutnya. Ingat, ini kan Bapak berikan tanda garis birama ya. Karena pemakaian legatura itu adalah ketika suatu not dinyanyikan lebih dari satu birama. Seperti itu. Artinya dipanjangkan bunyinya ke birama berikutnya. Maka bunyi not yang di awal harus sama dengan bunyi not yang berikutnya. Jadi ini harus sol, maka di sini harus sol. Tidak boleh di sini sol, di sini fa, itu nggak boleh. Jika seperti itu nanti dia akan beda lagi penyebutannya, ya nanti akan beda. Jadi kalau misalnya sol dengan sol itu disebut legatura, seperti itu ya. Nanti kalau misalnya, karena nanti ada lagi lambang musik yang sama dengan legatura, dia hanya garis lengkung, tapi dia berbeda not. Sol dengan fa misalnya, sol dengan mi, atau dia intinya berbeda not. Kalau dia berbeda not, nanti namanya bisa disebut sebagai slide atau legato. Nah, beda lagi. Nah, sedangkan kalau legatura adalah berfungsi sebagai penyambung bunyi not pada birama sebelumnya ke birama berikutnya.
Seperti itu legatura, yang artinya bunyinya dipanjangkan ke birama berikutnya. Maka notnya harus sama. Sol di sini harus sama dengan sol di birama berikutnya. Seperti itu ya. Jadi kalian boleh ditambahin ya. Di buku kalian kan tidak ada ya, tidak ada keterangan bagaimana cara menggunakan lambang legatura. Maka kalian tambahin di buku kalian, berikan catatan bahwa penggunaan dari lambang legatura itu notnya harus sama dengan not pada birama berikutnya. Jadi not yang pada birama sebelumnya harus sama dengan not yang di birama selanjutnya. Ya, ingat, dia harus dibatasi oleh garis birama. Ya, karena kan dia, Bapak bilang tadi, legatura itu dipanjangkan dari birama sebelumnya dipanjangkan ke birama berikutnya. Ya, jadi dia antar dua birama, minimal dua birama, seperti itu ya. Itu jadi penggunaan dari lambang legatura. Kalian tuliskan ya, kalian tuliskan penggunaannya itu, syarat penggunaan lambang legatura, yaitu notnya harus sama dari bar sebelumnya, dari birama sebelumnya menuju birama berikutnya, itu notnya harus sama. Itu penggunaan dari legatura ya, karena nanti ada lagi, biar kalian nggak salah mengidentifikasi atau salah membedakan, bahwa ada lagi nanti lambang dalam musik yang dia cuma sama seperti lambang legatura, dia cuma garis lengkung ke bawah, tapi dia berbeda not. Nah, kalau dia berbeda not, tadi Bapak bilang namanya adalah slide ataupun bisa dikatakan legato. Nah, itu. Jadi dia berbeda, legatura dengan legato atau slide, dia berbeda. Kalau legatura dia notnya harus sama, yang berfungsi jika notnya sama, maka dia notnya sama, maka disebutlah sebagai legatura, yang berfungsi sebagai pemanjang nada dari birama sebelumnya menuju birama berikutnya. Nah, jadi kayak tadi Bapak bilang, contohnya seperti ini. Sol titik di garis birama sol. Maka sol ini dinyanyikan sebanyak 1 2 3 4 5 6, sebanyak 6 ketuk. Jadi sol yang di sini dinyanyikan sebanyak 6 ketuk. Jadi kalian jangan bunyikan sol ya, sol, jangan seperti itu salah, karena sudah ada tanda legato. Jika ada tanda legatura, jika misalnya kalian menyanyikan seperti itu salah jika ada tanda legaturanya ya. Jadi dia harus dinyanyikan menjadi seperti ini, sol. Jadi sol yang di sini tidak perlu dinyanyikan, karena sol ini adalah penanda bahwa bunyi sol ini sama aja, karena dia sudah disambungkan dengan tanda legatura, seperti itu. Jadi jangan ada lagi nanti next time-nya, ke depannya kalian menyanyikannya sol ya, padahal udah ada tanda legatura, itu salah. Yang benar adalah sol dari awal itu dipanjangkan sampai 2 ketuk di sini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa ulang lagi videonya ya, diulang lagi videonya. Kalian putar balik lagi. Kalau misalnya masih bingung juga, kalian bisa japri Bapak, nanti akan Bapak voice chat salah satu. Kalau misalnya ada yang bingung ya, dikasih tahu aja bingungnya di mana, atau misalnya kalau kalian misalnya nggak ingin memutar ulang videonya, silahkan diputar ulang lagi biar kalian tahu ya. Oke. Nah, itu tentang menyanyi sesuai panjang pendek nada. Jadi tekniknya itu ada berupa ketukan yang perlu kita ketahui ketika kita ingin menyanyikan lagu sesuai panjang atau pendek nadanya. Kemudian ada juga tanda legatura, di mana tanda legatura ini atau lambang legatura itu berfungsi untuk menyambung panjang not sebelum dari birama sebelumnya ke birama selanjutnya. Jadi not birama sebelumnya itu dipanjangkan ke birama berikutnya, seperti itu ya. Itu fungsi dari legatura. Nah, itu aja materi kita hari ini ya, itu dulu. Ya, jika ada yang perlu ditanyakan silakan japri Bapak. Jika ingin kalian mengulang videonya silakan diulang. Intinya adalah gimana caranya kalian harus tahu, karena ini akan berkelanjutan ke depan, ke selanjutnya ya, ke materi-materi yang akan datang. Jadi kalian harus tahu ya tentang menyanyikan lagu satu not itu sesuai panjang dan pendek nadanya. Yang artinya, misalnya kalian seperti ini,
Pak, bagaimana caranya aku tahu itu 4 ketuk segala macamnya? Nah, dulu kalau nggak salah kan Bapak sudah pernah menjelaskan yang seperti ini ya. Bentar, Bapak tulis dulu. Dulu kan Bapak udah pernah jelasin yang seperti ini ya. Dulu Bapak pernah jelasin seperti ini kan. Kalau dia bulat penuh, dia 4 ketuk. Dia bulat ada tangkanya, dia 2 ketuk. Kalau dia bulat penuh, bulat ada hitam-hitamnya, dia 1 ketuk. Nah, sama aja seperti itu ya. Ya sama aja. Atau kalau misalnya notnya itu adalah berupa angka, ya berupa angka berarti seperti yang tadi. Seperti yang dicontoh buku kalian. Nah, jadi nanti kalian kalau misalnya bingung, kalian jumlah ketukannya, kalian bisa lingkarin itu ya. Itu contoh yang di buku dilingkarin ya. Contoh yang di buku ya. Sol titik titik titik, si titik titik titik, 1 2 titik 2 titik, itu dilingkarin contoh yang di buku. Nah, kalian baca aja di situ ada pengertiannya ya. Itu simpelnya itu sudah sama aja seperti yang ini, sama aja ya, sama aja. Cuma bedanya kalau ini not balok, sedang yang di buku itu not angka. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalian nggak usah bingung, sama aja, nggak ada bedanya ya. Intinya kalian harus kalau misalnya bingung, kalian baca lagi contohnya ya, dibaca lagi contohnya, kemudian ulang lagi video Bapak silahkan, atau langsung japri Bapak juga silahkan ya. Jadi itu materi kita hari ini tentang bagaimana menyanyi sesuai panjang atau pendek nada. Ingat ya, panjang nada ini atau pendek nada itu akan berpengaruh nanti dengan temponya ya. Silahkan ditambahin catatannya itu ya. Panjang pendek nada akan dipengaruhi oleh seberapa temponya. Apakah itu temponya cepat, atau temponya lambat, atau temponya sedang. Itu ditambahin ya. Tapi tidak mengubah fakta bahwa jumlah ketukannya berapa. Ya. Jadi walaupun lagunya cepat, ya kalau jumlah ketukannya 4 ya tetap aja 4 ketuk itu menjadi not yang paling panjang dinyanyikan. Seperti itu ya. Kalau misalnya 1 ketuk, walaupun lagunya lambat, ya 1 ketuk itu tetap lebih pendek dinyanyikan dibandingkan yang 4 ketuk. Seperti itu ya. Jadi nggak usah bingung ya. Sama artinya memang panjang lagu dan pendek lagu itu panjang dan pendek suatu nada itu dipengaruhi seberapa cepat temponya. Cepat, lambat, atau sedang. Memang dipengaruhi oleh tempo. Tapi tidak mengubah fakta mau seberapa cepat atau bagaimanapun temponya, 4 ketuk lebih panjang dibandingkan 1 ketuk. Seperti itu aja. 3 ketuk lebih panjang dibandingkan 1 ketuk. 2 ketuk lebih panjang dibandingkan 1 ketuk. 1 ketuk sudah pasti pendek. Seperti itu ya. Jadi mau bagaimanapun intinya temponya bagaimana, cepat, lambat, sedang sama aja ya. Jadi kalian jangan terpengaruh nanti kalau ditanya, kalau lagunya cepat yang 4 ketuk malah dibilang cepat, salah ya. Kalau lagunya cepat ya berarti kalau not 4 ketuknya ya itu paling panjang dibunyiin walaupun temponya cepat. Karena kan 4 ketuk itu lebih banyak dibandingkan 1 ketuk. Seperti itu ya. Temponya tidak usah terlalu dipikirin. Yang kalian pikirin adalah berapa ketuk, itu aja. Karena kan tadi sudah dikatakan ya bahwa untuk menghitung suatu nilai ketukan sebuah nada itu digunakan ketukan, bukan kecepatan. Ya. Untuk menghitung nilai ketukan sebuah nada digunakan satuan ketuk, yang artinya yang perlu kalian pahami adalah, yang perlu kalian perhatikan itu adalah jumlah ketukannya. Oke, jumlah ketukannya, bukan seberapa cepat lagu itu dinyanyikan. Oke, kalau seberapa cepat lagu itu dinyanyikan itu udah hal yang lain. Ya, karena kan yang kita bahas di hari ini adalah ketukan, ya. Walaupun nanti ketukan itu akan dipengaruhi oleh tempo, tapi kita buang dulu temponya. Ya. Yang intinya adalah untuk menghitung nilai ketukan sebuah nada digunakan satuan ketuk, yang artinya kalian fokus pada jumlah ketukan not itu. Udah, itu aja. Yang penting kalian harus pahamin, ya.
Baik, sampai di sini dulu materi kita. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya nanti, Japri Bapak. Jika ada yang ingin memutar ulang videonya, silakan diputar ulang. Ya, semua catatan yang Bapak berikan tadi, Bapak suruh garis bawahin, sama Bapak suruh catat lagi, berikan ditulis lagi di bukunya, tambahan. Itu ditambahkan supaya kalian nggak lupa. Nanti kalau misalnya ada ujian, kalian bisa balik lagi bukunya, kan kalian bisa baca lagi, gitu ya. Oke. Nah, baik, sampai di sini dulu materi kita sampai hari ini. Ingat, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Japri Bapak. Jika ingin mengulang video atau baca ulang lagi, silakan ya. Oke. Baik, sampai di sini. Sampai bertemu di minggu berikutnya.